ta'ala wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya di channel Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, terima kasih yang udah support channel saya, yang udah bantu dukung channel saya, yang udah subscribe channel saya, yang udah bantu share serta like-nya dari teman-teman. Alhamdulillah. Pada kesempatan video kali ini kembali lagi dengan saya tentunya membahas seputar tentang pekerjaan yang ada di Alfamart beserta tahapan seleksinya dan apa aja sih persyaratan untuk masuk di Alfamart. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasan video kali ini, saya mengajak teman-teman dulu untuk subscribe dulu channel saya. Di bawah ini jangan lupa nyalakan notifikasinya serta dibantu like dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang Bang, apakah kerja di Alfamart itu berpengaruh ketika kita mempunyai jerawat ataupun penglihatan yang kurang jelas, seperti misalkan teman-teman memakai kacamata. Nah, di sini saya tegaskan untuk teman-teman, ketika teman-teman mau melamar di perusahaan Alfamart, ada nggak ketika teman-teman lihat di brosur minimal itu nggak ada jerawat, tapi sudah dijelaskan di brosur tersebut tidak ada yang namanya pembahasan jerawat ataupun tidak ada kualifikasinya minimal tidak minus gitu. Tapi yang ada di brosur itu minimal usia 18 tahun maksimal 23, ijazahnya SMA, SMK atau sederajat, fotokopi ijazah terakhir, KTP, BPJS, sehat jasmani dan rohani, serta umur untuk laki-laki, tinggi untuk laki-laki itu minimal 165, untuk perempuan 155. Itu kualifikasi yang sudah disiapkan atau yang sudah direkomendasikan oleh perusahaan kepada calon karyawan Alfamart atau calon kalian semua yang akan melamar di perusahaan Alfamart. Oke, jadi kemarin yang bertanya kepada saya, Bang, saya ini ragu untuk masuk di Alfamart. Kenapa ragu? Karena saya ada jerawat. Waduh, kok jerawat jadi bahan pertimbangan untuk kalian masuk di perusahaan? Sebetulnya tidak ada patokan teman-teman. Ketika teman-teman itu mohon maaf, ada mukanya dijerawatan ataupun banyak bintik-bintik flek hitam dan lain sebagainya. Ketika teman-teman memang udah rezekinya di Alfa, udah memenuhi kualifikasi, apa sih yang tidak? Yang penting saya katakan tadi kepada teman-teman, yang penting teman-teman intinya yakin, siap, mental, skill, dan kemampuan teman-teman berikan, tunjukkan kepada perusahaan Alfamart bahwa teman-teman itu layak, bahwa teman-teman itu mampu untuk bekerja secara maksimal, secara oke gitu. Jadi jangan cuma karena teman-teman itu ada jerawat di sini, dan di mukanya teman-teman sehingga teman-teman tidak mau untuk melamar di Alfamart. Saya katakan ya gimana ya? Balik lagi dengan teman-teman yang mempunyai mental. Ketika teman-teman mentalnya memang mohon maaf saya katakan mentalnya itu rendah gitu. Ketika teman-teman akan melakukan hal sesuatu, teman-teman sudah down duluan gitu. Sayang gitu teman-teman. Teman-teman sudah sekolah dari mulai SD, lulus SD ke SMP, dari mulai SMP teman-teman melanjutkan ke SMK, ke SMA dan lain sebagainya. Tapi pada saat teman-teman akan mengajukan diri untuk coba berkembang, untuk coba membuka peluang karirnya teman-teman, hanya karena ada jerawat teman-teman sudah takut memulainya. Begini teman-teman, saya pertama kali masuk di Alfamart itu gak sekinclong seperti ini, gak sebersih seperti ini. Dulu saya malah kulemek kalau bahasa Sundanya itu. Kulemek itu apa ya kalau bahasa Indonesianya itu? Dekil, kumal, ada jerawat juga. Tapi setelah saya kerja, setelah saya bisa merubah pola kehidupan saya, bisa menjaga diri, akhirnya terciptalah muka seperti ini gitu. Nanti kan teman-teman kerjanya nggak di jalanan gitu kan, ini teman-teman kerjanya di AC. Nah berarti kan teman-teman nanti akan beradaptasi, bisa bisa disebut bisa merawat diri lah, bisa merawat kebersihan dan lain sebagainya. Jadi saya katakan jika teman-teman ingin melamar di kerja di Alfamart, jangan takut ketika teman-teman yang berjerawat gitu, ataupun teman-teman yang penglihatannya masih minus ataupun lain sebagainya. Nah mungkin memang disarankan ketika teman-teman akan mengikuti tahap training ataupun seleksi, ya saya katakan teman-teman jangan dulu pakai gitu kacamatanya.
Jadi kalau misalkan teman-teman sudah lolos, teman-teman sudah kerja di Alfamart, baru teman-teman kalau mau pakai kacamata silahkan, tidak jadi masalah. Karena pernah nggak sih teman-teman masuk di Alfamart banyak yang pakai kacamata, banyak yang ada jerawatnya, itu nggak ada patokan teman-teman. Saya katakan mohon maaf, saya tidak menyinggung atau tidak menghina orang yang berjerawat. Karena pada umumnya jerawat ini adalah sifat relatifnya manusia ataupun karakternya perempuan dan laki-laki itu ada aja jerawat. Jadi ketika kita lagi banyak pikiran timbul jerawat, ketika lagi kita kasmaran timbul jerawat, putus cinta pun kita timbul jerawat teman-teman, seperti itu. Ini pun sebenarnya saya ada jerawat bekasnya, flek hitam. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat, ada, cuman saya pede gitu. Karena apa? Bisa merubah penampilan, bisa teman-teman rubah dari gaya pola hidup, bisa teman-teman rubah. Jerawat itu akan hilang ketika teman-teman rajin mencuci muka, jika teman-teman rajin pakai sabun yang memang sudah cocok dengan mukanya teman-teman. Jadi ketika teman-teman pengen melamar di perusahaan Alfamart atau kerja di Alfamart, jangan takut cuma karena teman-teman punya jerawat. Bang, gua ada jerawat, lolos nggak sih training? Ya tetap lolos kalau misalkan emang teman-teman itu punya skill, jika teman-teman punya kemampuan gitu. Jangan dijadikan patokan untuk jerawat ini menghambat karirnya teman-teman gitu. Banyak sekali yang bertanya di komentar saya, banyak sekali yang DM di Instagram saya, bang saya gimana ya, mau training tapi ada jerawatnya, mau training tapi banyak flek hitamnya. Nggak usah takut teman-teman, karena saya bilang tadi, ketika memang teman-teman punya skill, ketika memang teman-teman punya kemampuan, sudah rezekinya teman-teman, tidak ada yang kita ketahui dan tidak ada yang kita kehendaki selain hanya Allah yang menentukan. Seperti itu teman-teman. Makanya saya katakan saya selalu support teman-teman mau melamar kerja di Alfamart, mau melamar kerja di Alfamidi, mau melamar kerja di retail. Selain dari Alfamidi dan Alfamart, saya dukung teman-teman yang udah subscribe channel saya, yang udah komen di komentar video saya selalu jawab sebisa saya ada waktu saya luangkan untuk balas komentar. Bahkan teman-teman banyak banget yang DM di Instagram saya menanyakan gimana sih proses seleksi, gimana sih caranya kita mau interview, gimana sih caranya kita agar lolos training dan lain sebagainya. Sudah saya kasih gambaran di video-video sebelumnya teman-teman sebetulnya. Cuman ya kalau misalkan teman-teman menonton video saya cuman durasinya 2 menit, 3 menit, ya nggak bakalan sampai gitu, nggak bakalan sampai paham. Karena apa yang teman-teman lihat itu cuman hanya sebatas sedikit yang saya jelaskan, sedikit, tidak langsung tuntas. Oke, mungkin ketika teman-teman melihat video saya udah ada iklannya dan lain sebagainya, ya udah tinggal teman-teman skip dan lain sebagainya. Karena iklan ini kan kita sudah bekerja sama dengan YouTube bahasanya. Saya juga sebenarnya bikin video di YouTube bukan karena pengen mencari uang sebetulnya, karena kan saya pengen ngasih tips kepada teman-teman, berbagi pengalaman aja gitu, agar teman-teman bisa tahu gimana sih rasanya seleksi di Alfamart, gimana sih rasanya teman-teman pada saat interview, gimana saat teman-teman pada training. Sudah saya rangkum, sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya teman-teman. Bahkan sudah saya bikin grup, udah ada alhamdulillah grup sharing Alfamart, ada beberapa orang yang sudah masuk, ada beberapa orang yang mau melakukan tahap seleksi interview, ada yang mau melakukan tahap seleksi training dan lain sebagainya. Bahkan tadi saya lihat udah ada yang mau OJT, alhamdulillah. Saya bikin grup di sini sebatas kayak kita pengen sharing pengalaman, berbagi pengetahuan sesama orang gitu. Jangan pelit informasi, jangan pelit ilmu gitu. Apa yang sudah kita rasakan kita bagikan kepada teman-teman agar teman-teman nanti bisa merasakan halnya seperti kita. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jangan takut mau masuk di Alfamart cuman karena gara-gara ada flek hitam, ada jerawat karena mata minus kan. Nah, di kualifikasi tidak ada bacaan minimal tidak minus, minimal tidak ada jerawat, tidak ada. Selagi teman-teman punya skill, selagi teman-teman punya kemampuan, insya Allah saya katakan teman-teman akan lolos. Kalau teman-teman yakin. Jangan dengerin apa kata orang, saya bilang. Orang itu bisa berpendapat A, orang ini bisa berpendapat B. Tapi kalau keyakinan teman-teman itu nggak yakin sama diri sendiri, amsyong saya katakan. Yang ada teman-teman down duluan, yang ada teman-teman pikiran terus. Udah fokus, jalanin, nikmatin, syukurin, hajar. Apa nih yang harus dipersiapkan besok training? Tonton YouTube Bang Nana, pelajarin, karena sudah dibahas. Pembahasan dari mulai training online, pembahasan dari mulai training offline, OJT dan lain sebagainya sudah saya bahas sebetulnya teman-teman di video saya sebelumnya.
Tinggal teman-teman pelajari gimana sih by step-stepnya, gimana sih caranya kita interview dengan baik, bagaimana sih cara memperkenalkan diri dengan baik, bagaimana cara menjawab apa sih kesibukan 5 tahun ke depan Anda, rencana Anda masuk di perusahaan Alfamart itu ada rencana apa, teman-teman pengen kerja di Alfamart, rencana 5 tahun ke depan itu apa. Nah, berarti kalau misalkan teman-teman apa rencana apa tujuan Anda masuk di perusahaan Alfamart, berarti tujuan kamu masuk di Alfamart, tujuan teman-teman masuk di Alfamart yaitu kerja. Pada saat sudah ditanyakan tujuan teman-teman masuk di Alfamart, teman-teman akan ditanyakan apa rencana teman-teman 5 tahun ke depan. Nah, di sini banyak sekali yang bertanya ke saya, 5 tahun ke depan berarti teman-teman punya prediksi, punya wacana, punya cita-cita, pengen kerja di Alfamart, pengen sukses, pengen bisa banggain orang tua, bisa merubah kehidupan dan sebagainya. Ketika sudah bisa menjawab itu, terakhir apa kelebihan dan kelemahan teman-teman? Nah, kelebihan teman-teman yang saya katakan tadi skill, kemampuan, daya pola pikir teman-teman. Nah, kelemahan, nah itu kelemahan yang teman-teman punya. Semisal teman-teman dalam berhitung agak kurang, dalam proses pengenalan atau penyerapan yang diterapkan itu agak kurang, boleh aja, tidak jadi masalah. Yang penting jangan kesalahan fatal atau kelemahan fatal yang teman-teman punya itu teman-teman katakan, karena ini akan menjadi prediksi atau akan menjadi bahan pertimbangan untuk HRD nantinya. Oke? Kurang lebih seperti itu ya teman-teman pembahasan pada konten kali ini. Jangan takut mau masuk di Alfamart cuman karena ada jerawat, oke? Paham teman-teman? Oke, siap. Kalau jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share, komen, dan sebanyak-banyaknya di share agar kita belajar sama-sama yang tidak tahu menjadi tahu. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian pada video kali ini. Next di video selanjutnya kita bahas apa lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nana Supriyatna undur diri. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Babar atur nuhun kasadayana ulah poho subscribe channel Nana Supriyatna.